Nah akhirnya di situ istri gue disuruh mandi, dimandiin air kembang segala macem. Dan akhirnya setelah dimandikan, gue bertiga nih ada di dalam kamar bersama dengan orang pintar tersebut. Begitu orang pintarnya menatap mata istri gue dan dia menjentikan jarinya, itu istri gue langsung melet. Begitu tangannya digerakin ke kanan dan ke kiri, itu dia ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini gue bakal melanjutkan cerita dari episode sebelumnya nih. Mungkin buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, kalian bisa nonton aja di link yang gue taruh di bawah ini. Oke, melanjutkan cerita sebelumnya, dimana gue menceritakan kejadian mistis yang gue alami bersama dengan keluarga kecil gue nih. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, jadi pada saat istri gue lagi menyusui anak gue, tanpa disengaja, tiba-tiba mertua gue masuk nih ke dalam kamar. Dan di situ mertua gue ngeliat kalau istri gue pada saat itu sedang mencekik anak gue yang lagi disusuin. Nah di situ mertua gue langsung refleks ngerebut anak gue dari istri gue. Akhirnya dibawalah ke bawah dan di situ mertua gue laporan nih sama gue. Nah akhirnya kita memutuskan untuk memanggil kembali orang pintar yang sebelumnya nih. Tanpa perlu berlama-lama nih, langsung aja kita panggil orang pintar tersebut dan akhirnya sampailah ke rumah. Dan di rumah itu pada saat itu kita melakukan pengobatan seperti pada hari sebelumnya nih. Tapi pada saat pengobatan tersebut itu kejadiannya masih sama, dimana ketika yang mengobatinya itu menjentikan jarinya, itu istri gue tuh selalu ngikutin arah dari jari si paranormal tersebut. Begitu dia liukan ke kiri, dia ngikut ke kiri, ke kanan dia ngikut ke kanan. Dan di situ gue bertanya-tanya nih, lebih bertanya secara detail ke paranormal tersebut. Dan di situ gue bertanya, sebenarnya sosok yang ada di tubuh istri gue ini sosok apa? Dan kalau boleh tahu penyebabnya itu apa? Pada saat itu gue bertanya kepada paranormal tersebut. Dan paranormal itu pun bilang, ya istri kamu ini diikuti oleh sosok ular. Dan sosok ular ini, dia belum bisa memastikan siapa yang mengirimkannya dan dari mana asalnya. Dan pada saat itu kita berfokus untuk proses penyembuhannya nih. Jadi kita sama sekali tidak berpikir ataupun suudzon kepada satu nama nih. Nah, begitu pas keesokan harinya, ini yang bikin gue kaget. Tiba-tiba mertua gue tuh nyamperin gue. Dan dia ngomong. Dan mertua gue tuh bilang, Dra, apa kita minta maaf aja ke Mr. A ya? Nah, disitu gue berpikir, ada apa dengan Mr. A? Setahu gue nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, ternyata mertua gue pada saat itu bilang, jadi dulu waktu pas sebelum gue menikahi istri gue, si Mr. A ini sempat berkata kepada istri gue, dia bilang, kalau misalnya lu jadi sama Indra, gue kasihan sama lu, nanti lu bakal ngerasain sakit. Nah disitulah mertua gue berpikir kalau si Mr. A ini pelakunya. Nah tapi pada saat itu gue menjelaskan kepada mertua gue bilang, kita nggak boleh suudzon sama orang. Entah itu dia pelakunya ataupun bukan, dengan kita mendatangi ke rumahnya dan secara tiba-tiba kita minta maaf dan menjelaskan kronologinya, itu akan memflashback ingatan dia kembali, memori dia kembali. Dan pada saat itu gue berpikir, oke, kalau misalkan dia bisa terima, kalau enggak, ya mungkin beda cerita lagi. Dan di situ akhirnya gue memutuskan untuk ya kita tidak usah menemui Mr. A, tidak usah menyangkut pautkan hal tersebut kepada si Mr. A. Ya udah,
Akhirnya setelah pengobatan dari paranormal tersebut kelar, dan itu sempat 2 atau 3 hari istri gue tuh normal-normal aja nih. Nah, tapi ketika pada malam hari pernah kejadian, itu kurang lebih sekitar pukul jam setengah 3 pagi, dimana pada saat itu gue lagi pules-pulesnya tertidur, dan di situ gue ngedengar rintihan dari istri gue nih. Istri gue merintih kesakitan, dan yang bikin gue kaget di situ mukanya tuh pucet banget, ngelebihin pucet dimana pada saat kejadian yang pertama kali. Nah di situ gue panik banget tuh, dan akhirnya pertolongan pertama yang gue kasih yaitu gue bawalah istri gue nih ke rumah sakit terdekat, tapi bukan di rumah sakit yang waktu pertama kali gue datengin nih. Nah akhirnya gue bawalah ke rumah sakit itu sekitar jam setengah 3 pagi. Gue bawa nih istri gue ke rumah sakit, dan di sana dilakukan penanganan segala macam, dan akhirnya dokter memutuskan istri gue ini harus dirawat inap untuk pengecekan lebih lanjut. Nah tapi yang gue aneh, ketika pengecekan mulai dari paru-paru, jantung, dan lain sebagainya, itu normal-normal aja, nggak ada masalah sama sekali, sama persis sama waktu di rumah sakit yang pertama. Nah berhubung istri gue waktu itu masih menyusui, akhirnya gue minta untuk satu kamar untuk istri gue sendiri nih, karena dia harus menyusui gitu. Nah pada saat itu gue masih kerja, dan kebetulan waktu itu gue sedang di shift, dan gue sempat kena shift malam. Dan akhirnya gue memutuskan untuk meminta tolong sama teman gue nih. Teman gue ini sebut aja si Alam namanya. Nah Alam ini, dia ini bisa dibilang teman gue di sana lah. Dia tetangga dari istri gue nih, tapi gue kenal baik lah dengan dia. Bahkan temennya si Alam pun itu gue juga kenal, dan temennya ini pun sempet ngajakin gue untuk ikut ke salah satu majelis nih. Cuma pada saat itu mungkin gue belum ketemu waktunya, jadi gue nggak bisa ikut. Nah singkat cerita, akhirnya ketika si Alam nungguin istri gue di rumah sakit, dan gue pada saat itu lagi kerja shift malam, tiba-tiba teman gue, dan kebetulan dia temennya Alam juga, itu nelpon gue, dan dia nanya, "Ndra, istri katanya lagi sakit." "Iya bang, lagi sakit." "Terus dirawat?" "Iya bang, dirawat di rumah sakit." "Di rumah sakit siapa yang nungguin?" "Oh, ada si Alam." "Oke, gue kabarin si Alam ya, gue telepon si Alam." "Oke bang, silakan." Nah disitulah terjadi keanehan lagi nih. Jadi temen gue ini, sebut aja namanya Dana. Nah Dana ini ya bisa dibilang memiliki kemampuan spiritual lah, dan Bang Dana ini coba untuk mengobati istri gue dengan cara atau metode jarak jauh. Dia video call si Alam dan meminta untuk disediakan air pada saat itu. Nah ketika si Alam menyiapkan air, dan Bang Dana ini coba untuk membaca-bacakan dengan ayat lah air tersebut, dan diminumkan ke istri gue. Itu oke, nggak ada masalah, fine-fine aja pada saat itu. Nah ketika cara kedua dicoba, si Alam ini disuruh untuk memegang jempol dari istri gue. Itu sambil video call pada saat itu posisinya. Nah tiba-tiba aja si Alam kesurupan, dan di situ si Alam langsung teriak, dan dia langsung memaki-maki teman gue yang bernama Bang Dana. "Lu jangan ikut campur, ini urusan gue. Lu gak usah ikut campur, jangan macam-macam." Nah di situ akhirnya teman gue ini, Bang Dana ini, dia ngomongin gue karena dia ini ikut di salah satu, ya katakanlah majelis. Dia menyarankan gue untuk langsung dibawa ke majelis tempat dia pada saat mengaji nih. Nah akhirnya tanpa perlu berlama-lama nih, besoknya gue langsung ke rumah sakit dan memutuskan untuk check out dari rumah sakit tersebut. Karena dari sisi medis itu nggak ada masalah, jadi istri gue hanya nginep aja di rumah sakit sebenarnya.
Nah, ketika gue bawa pulang istri gue dan langsung gue bawa ke majelis tempat Bang Dana mengaji ini, ketemulah gue dengan salah satu pemimpin di majelis tersebut. Dan akhirnya pemimpin majelis tersebut menyuruh untuk santrinya membimbing gue beserta istri gue untuk dibimbing tobat pada saat itu. Nah, gue ikutin nih cara-cara semuanya, karena gue berpikir pada saat itu gue bakal lakuin apa aja untuk kesembuhan istri gue. Lu bayangin aja, tiap malam dia itu selalu menghabiskan fresh care nih, 1 botol itu habis dengan diolesin ke badannya dia sendiri. Dan di situ dia masih ngerasa kedinginan. Sementara gua yang ada di kamar itu, wah, mata gua udah pedih banget dengan panasnya itu fresh care. Tapi dia tetap ngerasa kedinginan. Nah, akhirnya di majelis tersebut kita dibimbing tobat nih. Dibimbing tobat segala macam, dan di situ gua muntah-muntah. Dan istri gua pun muntah-muntah. Dan di situ yang gua aneh, nggak ada hal ganjil yang dialami sama istri gue. Normal-normal aja, seperti nggak ada permasalahan. Oke, kita dibimbing tobat, diobatin secara syariah, dan akhirnya gue pulang. Nah, ketika gue pulang, belum masuk pintu gerbang, baru turun dari kendaraan, istri gue langsung ngalamin hal yang sama, yaitu dadanya sesak, badannya menggigil. Dan disitu gue sempat berpikiran, apa gue bawa ke rumah sakit lagi ya? Tapi baru kemarin dari rumah sakit pun nggak ada hasil apapun. Ya udahlah, akhirnya gue paksa dia untuk masuk ke dalam rumah dan akhirnya istirahat nih. Dan gue pun akhirnya ikut rutinan di majelis tersebut. Gue ikut rutinan di majelis tersebut setiap minggu, dan nggak ada masalah sama sekali selama di majelis. Tapi yang gue aneh, ketika pulang dari majelis itu selalu ngalamin hal yang sama, dan hal itu pasti selalu sesak dadanya dan badannya selalu menggigil. Nah, di situ pemimpin majelis tersebut menyarankan gua untuk menjalankan metode pengobatan itu di rumah secara mandiri. Ya udah, gue coba buat jalanin. Nah, begitu gue coba buat jalanin metode tersebut, jadi metodenya ini ya bisa dikatakan kita sholat tahajud, lalu kita membaca ayat-ayat lah, kita berzikir. Nah, tapi ada satu yang aneh nih. Ketika pada saat gue melakukan hal tersebut, itu tiba-tiba pintu kamar ada yang gedor-gedor. Itu kenceng banget, sampai gue yang tadinya lagi menjalankan wirid itu berhenti seketika. Karena gue pikir ada yang gedor-gedor pintu, ini siapa? Nggak mungkin dong mertua gue. Nah, jadi pada saat istri gue ngalamin kejadian tersebut, itu gue tinggal di rumah mertua gue nih. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan istri gue ini ada yang mengontrol. Karena kalau di rumah kan, begitu gue kerja, dia sendiri nih. Gue khawatir kenapa-napa nggak ada yang tahu. Nah, di rumah mertua gue ini, begitu gue wirid, itu pintu kamar gue ada yang gedor-gedor. Dok, 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 dok. Nah, akhirnya gue berhenti tuh. Begitu gue buka pintunya, itu nggak ada orang sama sekali. Gue kaget banget situ. Dan akhirnya karena ya bisa dibilang gue panik lah pada saat itu. Akhirnya gue berhentilah untuk memilih tersebut. Godaannya macam-macam. Godaannya itu mulai dari yang gedor-gedor pintu. Ini godaannya godaan bener-bener yang real gue alamin, bukan cuma sekedar sekelibatan melewat atau melihat sosok makhluk yang seliweran. Enggak, tapi makhluk ini tuh seperti berinteraksi dengan benda-benda yang ada di rumah gua. Nah, akhirnya kita ini punya salah satu rumah, ya katakanlah kita pulang kampung. Nah, rumah ini ditempatin itu setahun sekali, itu pun dengan momen lebaran. Ketika kita pulang ke sana, istri gue tuh ngerasa itu fresh, nggak ada masalah, nggak ada yang namanya sesak, nggak ada yang namanya menggigil. Bahkan mertua gue pada saat itu menyarankan gue sama istri gue untuk tinggal di kampung nih. Nah, jadi mertua gue ini punya rumah di daerah Tegal. Nah,
rumahnya ini memang jauh dari keramaian, dan kita masuk ke dalamnya itu dari jalan raya itu kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, mertua gue menyarankan gue tinggal di sana, sementara gue harus kerja, jadi nggak mungkin gue tinggal di sana. Nah, mertua gue pun sempat kekeh, ya udah kalau gitu istri kamu tinggal di sini sama anak kamu tetap kerja di Jakarta. Tapi di situ gue mikir lagi, gue jauh dari istri dan anak. Kalau ada apa-apa, gue nggak bisa langsung datang karena jaraknya jauh. Ya udah, akhirnya gue mutusin untuk tetap tinggal di rumah. Apapun kendalanya, apapun kejadiannya, bahkan permasalahannya, ya kita cari solusinya nanti. Nah, akhirnya gue pulang ke rumah. Bener aja, ketika pulang ke rumah, baru turun dari kendaraan, istri gue langsung ngalamin yang namanya sesak, menggigil, bahkan pucat. Ini yang gue aneh. Kejadian ini selalu kejadian di rumah. Ya udah, gue coba berobat lagi nih, ikhtiar lagi. Mulai dari ke dokter, bahkan ke bisa dikatakan orang pintar atau paranormal, bahkan ustadz, segala macam. Itu udah gue coba. Mulai dari yang di luar kota, apalagi di dalam kota. Nah, lu bayangin aja, istri gue sebelum nikah sama gue, itu dia anti banget minum obat. Dia tuh nggak bisa minum obat. Bahkan minum obat aja harus digerus kayak anak kecil. Tapi selama kejadian itu, dia bahkan sampai kebal sama yang namanya obat. Sampai dia bilang, ini obat udah nggak ada rasanya. Karena saking seringnya dia minum obat, saking seringnya dia ke dokter, dikasih obat, dan dihabiskan, akhirnya dia udah mati rasa buat obat. Dan yang lebih parahnya lagi, istri gue udah nggak pernah mau yang namanya diajak ke dokter. Karena dia sudah pesimis duluan nih. Sakitnya dia ini bukan medis. Ya udah, singkat cerita, akhirnya gue memutuskan untuk cari pengobatan-pengobatan yang dekat lah. Karena kalau untuk ke majelis, itu jaraknya lumayan jauh dan memakan waktu yang lumayan panjang. Gue cari pengobatan-pengobatan yang dekat rumah. Itu hampir setiap hari. Gue tuh berobat ke sana, berobat ke sini, dan hasilnya pun masih sama. Dan itu terus berangsur-angsur. Bisa dikatakan sampai kurang lebih 2 tahun. Nah, singkat cerita, akhirnya gue ketemu salah satu orang nih. Nah, gue ketemu sama orang ini, yang lucunya itu di salah satu grup. Jadi dulu gue punya temen gue ini bikin grup lah. Dan di situ siapa aja bisa masuk ke grup tersebut. Nah, orang ini penasaran banget, pengen ketemu sama gue. Entah karena apa, gue nggak ngerti. Dan akhirnya gue ketemulah sama orang tersebut. Nah, ternyata orang itu, dia bisa memvisualisasikan, atau bisa dibilang dia bisa melukis hal-hal yang tidak kasat mata. Nah, mumpung gue ketemu sama orang yang kayak begini, ya udah, akhirnya gue sempat ceritalah permasalahan istri gue. Nah, di situ teman gue coba buat menggambarkan sosok yang mengikuti istri gue pada saat itu. Digambarin nih sama teman gue itu, dan di situ gue kaget banget ngeliat sosoknya. Jadi sosoknya itu perempuan udah tua banget ya, kita katakanlah nenek-nenek lah ya. Itu rambutnya panjang dan itu badannya kurus banget. Dan yang lebih bikin gue kaget lagi, temen gue ini bilang kalau si sosok tersebut itu tidak ada sejengkal pun jarak antara istri gue dengan sosok tersebut. Jadi ini sosok ini tuh ngikutinnya udah deket banget. Bahkan si sosok ini tuh bisa mempengaruhi pikiran istri gue. Nah, di situ gue nanya dong sama teman gue, terus solusinya gimana nih? Ya udah, begitu gue nanya solusinya, akhirnya dia sempat menyarankan, ini sebenarnya bisa dengan Mas Indra sendiri yang ngobatin. Nah, di situ gue sempat berdebat nih, kan gue nggak bisa apa-apa, kenapa harus gue yang ngobatin? Nah, di situ gue kepikiran lagi nih, balik lagi flashback ke cerita sebelumnya nih, dimana waktu pas gue lagi beli jeruk, gue ketemu sama ibu-ibu yang bilang kalau istri gue itu sebenarnya bisa sembuh dengan
gue sendiri. Cuma pada saat itu gue nggak ngerti dengan cara apa, metode apa, gue nggak ngerti sama sekali. Karena yang ngomong kayak begitu hanya ibu-ibu tersebut. Sedangkan paranormal atau orang pinter yang datang ke rumah gue, itu nggak ada satupun yang ngomong hal tersebut. Nah, kali ini temen gue itu menguatkan gue. Dan di situ gue dikasih tahu caranya. Gue pada saat itu disuruh menjalankan sholat tahajud selama 7 hari 7 malam tanpa harus putus 1 hari pun. Kalau putus 1 hari, gue harus ngulang dari awal. Ya udah, akhirnya gue lakuin buat kesembuhan istri gue pada saat itu. Bahkan di hari ke-7 atau bisa dikatakan hari terakhir gue menjalankan sholat tahajud tersebut, itu berbenturan pas banget mertua gue ngajakin pulang kampung. Dan di situ gue mutusin gue nggak ikut pulang kampung. Gue lebih memilih untuk melanjutkan apa yang udah gue jalankan 6 hari sebelumnya, karena ini hari terakhir. Ya udah, akhirnya gue dan istri gue nggak ikut nih, gue di rumah. Ketika pas di hari ke-7 gue menjalankan, oke nih, nggak ada masalah. Nah, pas besoknya gue coba buat sholat bareng nih sama istri gue. Dimulai dari sholat isya. Gue sholat isya bareng sama istri gue. Nah, ketika gue sholat isya bareng sama istri gue, selesai sholat, ya seperti orang sholat pada umumnya lah. Setelah kita sholat itu kan kita memanjatkan doa, memohon permintaan kita gitu. Nah, di situ di saat gue berdoa, tiba-tiba aja istri gue nyolek. Dan dia cuma bilang, kepala aku pusing. Dan di situ keluar keringat yang ya mungkin bisa dibilang ini keringat jagung ya, karena keringatnya itu gede-gede banget. So. Di situ ngucur tuh keringat, dan gue ngeliat istri gue itu udah pucat. Ya udah, akhirnya gue di situ mau nggak mau, yakin nggak yakin, gue cobalah. Gue suruh istri gue untuk duduk di depan gue, dan gue coba untuk pegang pundaknya. Dan di situ gue cuma modal keyakinan dan ayat yang bisa gue baca. Di situ gue coba, gue pegang pundaknya dan gue bacakan ayat yang gue bisa. Dan alhamdulillah pada saat itu istri gue langsung ngerasa enakan. Bahkan setiap dia kepalanya sakit ataupun dadanya sesak, dia minta dipegang kepalanya sama gue. Dan di situ gue cuma kasih air putih yang ya gue bacain doa yang gue bisa aja pada saat itu. Dan alhamdulillah dia ngerasa enakan. Bahkan dia bisa tidur pulas pada saat itu. Setelah sholat isya kita bareng, kita lanjut lagi sholat subuh berjamaah nih. Kita sholat subuh berjamaah. Dan kejadian yang sama pada saat sholat subuh, sama persis sama pada saat pas kita sholat isya. Setelah kita sholat, istri gue tuh lagi-lagi pucat dan mengeluarkan keringat jagung. Dan kali ini bahkan dia sempat gak kuat. Mungkin karena dia udah saking lemesnya, ya gue gak paham pada saat itu. Yang jelas dia cuma ngeluh sama gue, aku gak kuat. Dan di situ gue coba lagi metode pada saat pas sholat isya, dengan keyakinan gue aja pada saat itu. Gue coba pegang lagi pundaknya dan gue bacakan doa yang gue bisa pada saat itu. Dan yang bikin gue aneh, begitu gue pegang pundaknya dan gue bacakan doa yang gue bisa, itu nampak jelas banget, persis nenek-nenek yang ada di gambar sama temen gue. Itu persis banget ada di depan gue, tapi nggak lama, dan itu langsung menghilang gitu aja. Dan setelah kejadian itu, istri gue pun lagi-lagi ngerasa enakan, dan hari pun berlalu nih. Nah, pas ketika sore, jadi di depan rumah gue itu ada salah satu pedagang. Nah, pedagang ini tuh dia ternyata
dia tetangganya si Mr. A ceritanya. Pedagang ini nelpon istri gua pas menjelang maghrib. Sementara pada saat itu istri gua sedang sholat, jadi nggak keangkat teleponnya. Dan yang gua aneh, pada saat sholat itu, ini gua lagi nggak sholat berjamaah pada saat itu, karena pada saat itu gua lagi ngejagain anak gua, jadi kita sholat bergantian. Dan di situ gua ngeliat ada sosok bayangan hitam di saat istri gue sedang sholat maghrib. Dan di situ pun istri gue merasakan, dan dia sempat bertanya sama gue, kok tadi pas sholat kayak ada orang berdiri ya di belakang. Dan di situ gue nggak langsung mengiyakan, karena gue nggak mau membuat sugestinya dia menjadi kemana-mana. Dan di situ gue hanya bilang, ya mungkin itu hanya firasat kamu aja. Dan akhirnya setelah sholat maghrib, dia mengecek HP-nya, ternyata ada panggilan tak terjawab dari salah satu pedagang yang ada di depan rumah gue nih. Nah, akhirnya ditelepon balik sama istriku. Dan yang aneh, begitu ditelepon, nggak pakai panjang lebar, si pedagang tersebut cuma bilang kalau si Mr. A meninggal. Dan begitu istri gue ngasih kabar, gue pun langsung kepikiran, kok gue kepikiran pada saat pas sholat subuh. Dan gue coba buat, pikiran gue coba buat berpikir positif, ya mungkin dia karena sakit atau apa. Nah akhirnya, gue pun langsung telepon teman gue nih pada saat itu. Teman gue yang bisa memvisualisasikan sosok nenek-nenek tersebut. Di sini kejadian aneh lagi yang gue alami. Begitu gue telepon teman gue, yang gue belum pernah kasih tahu ciri-cirinya si Mr. A kepada teman gue bisa langsung tahu ciri-cirinya seperti apa. Dan di telepon itu teman gue menjelaskan, orangnya ciri-cirinya A, B, C, dan D. Dan di situ gue langsung bilang, iya. Dan gue bertanya dong, apa Mbak kenal dengan sosok tersebut? Kok Mbak tahu ciri-cirinya seperti itu? Dan di sini yang gue aneh, temen gue itu cuma bilang, sosok yang diceritakan oleh temen gue itu ada di hadapannya dia. Dan temen gue cuma bilang, kalau sosok tersebut bakal datang ke rumah gue setelah teleponnya terputus. Gue sempat kaget pada saat itu. Dibilang takut, ya takut lah pastinya. Dibilang ngeri, ya mau diapain lagi. Dan bener aja, begitu teleponnya dimatiin, itu langsung tangan gue, semua badan itu langsung merinding seketika. Dan di situ hati gue tuh langsung mengucapkan, iya, gue maafin lu. Yang udah terjadi ya udah. Dan gue nggak tahu nih, ini ada apa sebenarnya. Dan gue coba telepon lagi ke teman gue minta penjelasan. Gue coba mau tahu dong. Jadi teman gue ini, ya bisa dibilang, dia ini mungkin bisa melihat kejadian masa lalu ya. Jadi dia ini, ya bisa dikatakan bisa nge-flashback lah, seperti itu. Semacamnya lah. Dan gue mau tahu nih, versi dari teman gue ini, apa sih yang dia dapat. Dan di situ temen gue menjelaskan, kalau si Mr. A ini memang meninggal pada saat di rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit itu, dia didiagnosa oleh dokter sakit paru-paru. Tapi dari kebatinan temen gue tersebut, temen gue melihat di paru-parunya itu ada sebuah bola api. Entah dari mana, dia pun nggak tahu. Nah begitu gue minta penjelasan dari temen gue, kok lu bisa tahu sih Mbak ciri-cirinya seperti ini? Bahkan si Mr. A ini udah meninggal, kok lu bisa tahu? Gue penasaran dong pada saat itu. Nah di situ temen gue menjelaskan nih. Jadi sebelum temen gue menjelaskan, gue mau jelasin dulu nih. Temen gue ini ya bisa dikatakan memiliki kebatinan lah. Dia ini bisa nge-flashback
ya bisa dibilang kejadian yang sudah pernah terjadi. Ya wallahu alam, gue juga kurang paham. Tapi ya seperti itulah kurang lebihnya. Nah di situ temen gue menjelaskan kalau si Mr. A ini dia memang sakit secara kedokteran. Dia sakit paru-paru. Tapi dari matanya temen gue ini melihat di dadanya itu ada bola api. Bayangin aja bisa ada bola api di dadanya, di paru-parunya. Dan gue tanya sama temen gue, dan dia nggak mau jawab bola api itu dari mana, entah dari mana asalnya. Yang penting tugas gue hanya memaafkan si almarhum. Ya udah, akhirnya gue turutin. Nah makanya ketika telepon itu dimatiin, gue langsung merinding. Dan di situ gue cuma berkata di dalam hati, ya udah, gue maafin kok semuanya, gue ikhlas. Yang udah terjadi ya udah. Dan ternyata di saat istri gue sholat maghrib, itu adalah sosok beliau yang mau menghampiri istri gue untuk meminta maaf. Tapi ya namanya makhluk, bisa dibilang makhluk gaib lah ya. Kita nggak tahu itu siapa. Yang kita tahu hanya ada sosok yang mengikuti pada saat sholat, dan kita nggak tahu itu sosok siapa. Dan ternyata itu sosok si almarhum. Tujuannya hanya untuk minta maaf dengan apa yang udah pernah dilakukan. Ya wallahu alam ya. Dan gue nggak pernah suudzon sama siapapun. Dari awal kejadian gue sudah menjelaskan kalau gue nggak suudzon sama siapapun, dan gue percaya pada saat itu sakit sehat itu sudah ada yang mengatur, tinggal gimana kesabaran kitanya aja. Jadi gue nggak pernah yang namanya suudzon. Gue berikhtiar udah, dan tinggal hasilnya yang menentukan yang di atas. Nah setelah kejadian itu, ini yang bener-bener bikin gue, oh ternyata seperti ini. Dan di situ istri gue udah nggak pernah yang namanya ngalamin kepalanya sakit, dadanya sesek, bahkan menggigil di malam hari atau di waktu-waktu tertentu. Dan itu gue alami sendiri. Dan gue coba komunikasi lagi nih sama temen gue. Ternyata sosok nenek-nenek tersebut itu udah nggak ada lagi di belakang badan istri gue. Bahkan temen gue pun nggak tahu kemana si nenek-nenek tersebut perginya. Ya udah, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat aja. Jadi kalau kalian mau tahu nih godaannya pada saat itu, yang namanya pertengkaran dalam rumah tangga mulai dari hal sepele itu sering banget terjadi, bahkan menjadi hal yang besar, bahkan mengerucut ke yang namanya perceraian. Tapi kalau pada saat itu istri gue sedang seperti itu, emosinya gak stabil, dan gue mengikuti emosi yang sama, ya itu mungkin kita udah gak sama-sama. Tapi pada saat itu karena gue paham ini sepertinya bukan karakter istri gue, jadi ya udah, kita ngalah aja. Gue mengalah pada saat itu. Ya udah, akhirnya begitulah kesembuhan istri gua. Dan entah ini benar atau enggak, dengan omongan yang ibu-ibu di tukang sayur dengan teman gua yang dia bilang itu dengan suaminya sendiri bisa sembuh. Nah jadi di sini gua mengambil kesimpulan, orang terdekat terlebih dahulu lah yang bisa menyembuhkan. Orang lain mungkin punya kemampuan, tapi mungkin ya entah secara batin, entah secara hati ataupun nurani, itu kan berbeda dengan orang terdekat. Ya, gue sih ngambil nilainya di situ gitu. Ya dengan kesabaran, dengan keikhlasan, ya insya Allah bakalan sembuh. Oke, mungkin sampai sini dulu di cerita Indra Stories kali ini. Kalian bisa ambil hikmahnya bila ini bermanfaat buat kalian dan dibuang jauh-jauh
pesan-pesan negatifnya, dan kalian boleh share video ini bila ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, gue Indra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.